Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yesita Astarina. Hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana analisa statistik dengan bantuan program SPSS. Nah, tutorial ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk adik-adik terutama yang saat ini tengah menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjananya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, maka terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu program SPSS. SPSS itu adalah salah satu software statistik yang saat ini tentu saja sudah banyak sekali digunakan oleh mahasiswa yang bisa membantu pengolahan data dalam penyelesaian proses tugas akhirnya. Nah, untuk penyelesaian pengolahan data menggunakan program SPSS itu sendiri tentu saja terlebih dahulu harus menyelesaikan beberapa tahapan dalam proses penelitian, terutama kita harus menyelesaikan terlebih dahulu proposal penelitiannya. Nah, untuk proses penelitian bisa dilihat untuk tahapan-tahapannya di bagian berikut. Oke, kemudian kita lanjut bagaimana tahapan pengolahan data penelitian itu sendiri. Nah, setelah kalian masuk ke bagian pengolahan data, terutama yang sudah seminar proposal penelitian, maka langkah-langkah untuk pengolahan data itu yang pertama kalian harus mengumpulkan terlebih dahulu data, baik data primer atau data sekunder, baik itu data laporan keuangan atau data yang berbentuk hasil kuesioner. Kemudian inputkan data tersebut ke program Microsoft Excel supaya lebih memudahkan ketika kita mau memindahkannya ke program SPSS. Kemudian yang kedua, kita melakukan uji kelayakan data, baik itu dengan menggunakan uji validitas ataupun menggunakan uji reliabilitas data. Ini khusus untuk data primer yang sumbernya berasal dari kuesioner ya, atau variabel laten. Kemudian sedangkan kalau datanya bersifat data sekunder, maka uji kelayakan datanya menggunakan uji asumsi klasik, yaitu multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Kemudian yang keempat, kita melakukan pengujian hipotesis dan interpretasi hasil pengolahan data yang meliputi uji signifikansi T dan uji F dengan taraf 1%, 5%, atau 10%, dan seterusnya. Oke, selanjutnya bagaimana memulai program SPSS. Terlebih dahulu silakan diinstal program SPSS-nya, terserah mau SPSS 16, 17, ataupun yang versi terbaru, silakan disesuaikan dengan aplikasi di laptopnya atau komputernya. Nah, untuk kita lakukan install program sama seperti menginstal program yang lain. Setelah diinstal, maka untuk membuka atau memulai SPSS, ikuti langkah-langkahnya, yaitu klik start, kemudian pilih program, pilih SPSS for Windows. Nah, kalau misalnya versinya yang 10 ya dibuka yang 10, kalau misalnya SPSS-nya versi 16 atau 17 atau 21, silakan dibuka sesuai versinya masing-masing. Kemudian ada pilihan type in data, kemudian tekan enter atau klik OK, maka layarnya akan terbuka seperti ini. Ini adalah tampilan dari kotak dialognya program SPSS. Pada program SPSS ada dua jendela tampilan dari SPSS. Yang pertama yaitu SPSS Data Editor. Ini tampilan kotak dialog yang pertama, di mana di SPSS Data Editor kita punya dua halaman. Yang pertama ada yang namanya Data View. Data View ini nantinya berisi data-data dari penelitian kita. Kemudian ada juga kotak dialog Variable View. Variable View ini berisi tentang informasi mengenai judul dari data yang akan kita isikan nantinya. Nah, kemudian ada juga tampilan jendela yang kedua selain SPSS Data Editor, yaitu tampilan jendela SPSS Viewer atau
tampilan untuk output. Jadi hasil dari pengolahan data nantinya akan muncul di tampilan atau di kotak dialog output ini. Jadi ketika kita melakukan saving data, maka kita harus melakukan dua proses saving data ya. Yang pertama untuk data penelitian kita save sekali, file save ya. Kemudian file save, nanti ada pilihan sama seperti ketika kita save data di Word ataupun Excel. Kemudian di tampilan SPSS viewernya kita juga harus save data juga, supaya data hasil pengolahan data yang sudah kita lakukan itu bisa tersimpan. Nah, demikian untuk pengenalan program SPSS di awal. Untuk tutorial pengolahan data kita akan mulai di part berikutnya. Jadi silakan terus ikuti dan simak video-video dari channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.